Baik, selamat pagi Ibu. Ya, pagi bisa. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan, baik-baik. Baik, Ibu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya, Bu, saya akan melakukan coaching dengan teman saya sebentar. Baik, Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebentar kita akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Iya, Bu. Saat ini, sebentar pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan melakukan pengamatan terhadap coach dan coachingnya. Jadi, saya akan menilai pertanyaan yang akan Ibu sampaikan dan jawaban yang akan disampaikan oleh coach. Selain itu, Ibu juga menerapkan alur kita dalam proses coaching yang dilakukan, dan prinsip coaching itu juga harus dikedepankan seperti kemitraan, proses, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Baik, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Dan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching yang akan Ibu lakukan? Baik, Ibu, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan sebentar, saya ingin mendengarkan aktif, kemudian dengan kesadaran penuh, dan ya, cukup dua itu saja dulu. Dan saya akan lebih fokus di mendengarkan aktif, jadi pendengar yang aktif dulu sebentar. Dan di samping itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua Ibu, indikator apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching? Apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching? Indikator apa? Yang pertama, saya ingin menggali hal yang ingin disampaikan oleh coach, kemudian setelah itu bisa memberi ruang padanya untuk bisa menemukan sendiri solusi dari apa yang disampaikan oleh coach sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan sekarang Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ansel. Mohon kameranya. Ya, selamat pagi Bu. Oke, apa kabar? Bagaimana kabarnya di SMA Negeri 1 Wela? SMK. Oh, SMK. Ya. Ya, kabar baik walaupun cuaca lagi mendung. Oke, Pak Ansel, tadi Pak Ansel katanya mau ngobrol. Kira-kira apa yang mau diperbincangkan nih Pak Ansel? Halo. Iya, iya. Tadi Pak Ansel minta waktu saya untuk ngobrol, untuk curhat. Kira-kira apa yang mau diperbincangkan ini Pak Ansel? Pada pagi hari ini Ibu, ada sesuatu yang saya mau sampaikan ke Ibu. Mau sampaikan apa itu? Halo. Iya, iya. Apa yang ingin disampaikan Pak Ansel? Ada sesuatu yang ingin saya mau sampaikan dengan Ibu sebentar, ya terkait peserta didik
yang kurang aktif pada saat saya melakukan proses kegiatan pembelajaran di kelas. Oh, Pansel menemukan ada peserta didik yang kurang aktif ya dalam pembelajaran. Iya, iya. Oke, Pansel. Setelah kita berbincang banyak sebentar, apa yang Pansel mengharapkan dari perbincangan kita sebentar? Oke, baik, Bu. Yang saya harapkan dari hasil diskusi atau perbincangan kita pada pagi hari ini, Bu, tentu perubahan yang ada di dalam kelas, ya perubahan yang ada di dalam kelas, ya terlebih khususnya itu terkait anak-anak yang kurang aktif, dalam proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ya, baik pada saat melaksanakan proses pembelajaran tentang materi yang diajarkan maupun juga tentang kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan proses pembelajaran itu. Baik, jadi Pak Ansel ini berharap setelah diskusi ini sebentar adanya perubahan yang terjadi akan dalam proses KBM ya ataupun di luar kelas. Baik, Pak Ansel, tadi Pak Ansel mengatakan bahwa selama ini peserta didiknya itu kurang aktif dalam pembelajaran. Kira-kira menurut Pak Ansel sendiri apa yang menyebabkan peserta didik itu kurang aktif dalam pembelajaran? Ya, menurut pengamatan saya selama ini, Bu, kurang aktifnya peserta didik di dalam kelas itu karena disebabkan oleh beberapa hal. Ya, yang pertama itu saya melihat kesadaran yang dimiliki oleh peserta didik itu tentang pentingnya pentingnya dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya. Lalu yang kedua itu adalah kemampuan pedagogik ya yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Ya, lalu yang ketiga itu adalah karakter yang dimiliki oleh peserta didik itu yang memiliki beragam latar belakang. Nah, itu juga yang membuat peserta didik itu kurang aktif. Ya, lalu yang berikutnya atau yang keempat itu adalah soal fasilitas pembelajaran. Ya, fasilitas pembelajaran yang mereka butuhkan itu mungkin tidak sesuai, ya, sehingga itu juga yang menjadi tingkat keaktifan mereka itu menurun. Ya. Lalu yang berikutnya itu mungkin karena faktor lingkungan sekolah ya, yang menyebabkan tingkat keaktifan mereka itu sangat-sangat menurun sekali. Ya, mungkin 5 hal itu, Ibu, yang selama ini saya potret, yang saya melihat yang menjadi penyebabnya. Ya. Baik, itu saja, Bu. Pak Ansel, menurut yang saya simak tadi bahwa ada beberapa hal yang membuat peserta didik itu kurang aktif. Yang pertama tadi adalah kesadaran dari diri mereka, kemudian kemampuan pedagogiknya, karakter yang beragam, kemudian fasilitas kurang memadai, dan juga faktor lingkungan sekolah. Baik, Pak Ansel, saya pikir faktor yang disebutkan oleh Pak Ansel ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa ataupun dari lingkungan yang mempengaruhi proses aktif mereka dalam pembelajaran. Sejauh ini, selama ini, mungkin Pak Ansel pernah tidak buat refleksi setelah melakukan proses pembelajaran? Selama ini memang refleksi diri ya, Bu, ya. Ya, selama
kurang lebih saya mengajar ini hampir 6 tahun. Memang beberapa kali di tahun 2 tahun yang lalu itu sebelum COVID itu saya pernah melakukan itu di setiap semester. Tetapi belakangan ini kegiatan refleksi itu sudah jarang saya lakukan, dan semester kemarin ini hampir tidak saya buat lagi ya tentang refleksi diri. Ya, tidak, maksudnya setelah misalnya Pak Ansel sudah melakukan refleksi, mungkin ada masukan dari siswa, atau misalnya mungkin pernah dilakukan supervisi selama ini oleh kepala sekolah, mungkin ada masukan, mungkin karena kurangnya aktifnya siswa itu mungkin karena disebabkan oleh metode dari guru atau model pembelajaran yang didesain oleh guru. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Yudit. Memang beberapa kali saya disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah itu, memang yang disampaikan oleh beliau itu memang strategi yang kita gunakan di dalam kelas itu jangan, beliau menyampaikan jangan terlalu monoton gitu. Artinya strategi pembelajaran itu memang betul-betul memperhatikan karakter peserta didik. Ya, tingkat kejenuhan peserta didik itu mesti diperhatikan supaya kita bisa mendesain proses pembelajaran itu yang menyenangkan bagi peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua, hasil refleksi dari peserta didik. Ya, dari peserta didik saya menampung, artinya kebanyakan siswa itu memang, apalagi pelajaran sejarah Indonesia itu, ya artinya mereka lebih sukanya itu belajar secara kontekstual gitu. Artinya materi yang kita sampaikan itu mesti lebih ke hal-hal prakteknya gitu. Ya, praktek, diskusi kelompok. Artinya mereka peserta didik itu harus melibatkan dirinya secara aktif dan secara penuh. Oke, baik. Jadi selain ada beberapa faktor tadi dari siswa, dari lingkungan, fasilitas, juga hal lain yang menyebabkan itu juga tadi adalah faktor mungkin penggunaan strategi dari guru. Baik, Pak Ansel, saya pikir dengan melakukan refleksi itu sudah termasuk salah satu upaya yang dilakukan oleh Pak Ansel sendiri untuk lebih meningkatkan proses keaktifan siswa dan meningkatkan juga hasil belajar siswa selama ini. Baik, Pak Ansel, berkaitan dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Ansel selama ini dengan lakukan refleksi tadi, kira-kira ada di angka berapa itu upayanya selama ini, Pak Ansel? Upaya yang saya, kalau boleh diberi skala itu, ya mungkin di angka 7. Ya. Oke, di angka 7 berarti belum terlalu maksimal ya Pak, belum ke 9 atau 10 begitu. Kalau begitu, kira-kira rencana Pak Ansel ke depan agar peserta didiknya lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran bagaimana? Kedepannya itu Ibu, setelah saya merefleksi diri, ya kekurangan yang ada di dalam diri saya sendiri, itu yang menjadi pokok Ibu, ya merefleksi diri. Lalu yang kedua, ya rencana kedepannya itu saya tidak bosan-bosannya untuk berkolaborasi, ya berdialog, ya terutama dengan kurikulum, kesiswaan, dan juga guru-guru senior yang ada di sekolah ini. Ya, karena saya yakin dan percaya tiga komponen ini memiliki kemampuan, memiliki pengalaman yang cukup banyak ya terkait perkembangan peserta didik ataupun pengalaman-pengalaman yang mereka miliki di sekolah ini. Ya, jadi saya
terus berkolaborasi, berdialog dengan mereka. Baik, sungguh luar biasa ya Pak ya, karena upaya yang direncanakan itu sangat bagus, yaitu akan melakukan refleksi diri setelah proses pembelajaran, pasti melakukan refleksi. Kemudian tadi juga ada tawaran untuk berkolaborasi, berdialog dengan kurikulum, kesiswaan, kemudian pimpinan dan juga sesama guru-guru senior di sekolah. Jadi saya pikir ini langkah yang sangat bagus untuk dijalankan. Baik, Pak Ansel, kira-kira dalam pelaksanaannya nanti siapa yang dilibatkan? Yang perlu dilibatkan dalam hal ini itu karena ini terkait dengan peningkatan keaktifan peserta didik. Ya, itu yang pertama itu adalah saya sendiri, ya wali kelas dan juga kurikulum, ya dan juga kita dengan orang tua peserta didik, ya libatkan orang tua peserta didik agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan di sekolah ini, ya orang tua bisa semacam tindak lanjut gitu, ya. Oke. Itu kira-kira yang rencananya kita akan mau melibatkan. Oke, baik. Jadi akan banyak pihak yang dilibatkan untuk bisa mendukung komitmen Bapak tadi ya. Baik, kira-kira kapan ini segera direalisasikan rencananya? Ya, rencananya Ibu, karena memang untuk 2 minggu ke depan ini kan tidak memungkinkan, karena memang kami saat ini itu sudah berada di akhir atau sudah selesai melakukan asesmen akhir semester. Ya mungkin nanti ini yang saya lakukan atau coba saya terapkan nanti di awal semester 2 tahun 2024. Ya nanti sebelum GMP itu nanti saya coba berdiskusi, berdialog dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi yang bisa saya libatkan gitu. Baik, Pak Ansel, dari perbincangan kita yang cukup panjang ini tadi, saya mungkin memetik beberapa hal. Yang pertama, kita perlu menggali ketika anak-anak itu tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, ya, menggali misalnya tadi dengan cara melakukan refleksi. Dengan adanya refleksi ini kita bisa tahu mungkin strategi, mungkin media atau apapun yang kita gunakan dalam pembelajaran itu mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu juga pentingnya berkolaborasi dengan komponen-komponen dalam sekolah. Baik, Pak Ansel, saya rasa perbincangan kita dicukupkan saja dulu. Semoga rencana tindak lanjut itu segera direalisasikan dan saya menunggu momen itu. Terima kasih Pak Ansel. Terima kasih, sama-sama Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Baik, Ibu Yudit, Iya, bisa. tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu, Iya Bu ya. dan luar biasa, terus pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Baik, Ibu, sebelum kita menutup kegiatan kita, ada satu pertanyaan dari saya. Kira-kira proses apa yang sudah Ibu jalankan tadi dalam coaching ini? Ya. Baik. Yang pertama dulu saya ingin menjelaskan bahwa dalam proses coaching ini yang barusan kami buat ini tadi, kami menggunakan alur tirta. Ya, alur tirta dimulai dari menanyakan tujuan apa yang ingin dicapai setelah proses coaching selesai, kemudian melakukan identifikasi, yaitu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan atau apapun yang ingin disampaikan oleh coach. Dan setelah identifikasi ditanyakan rencana aksi.
apa yang akan dibuat setelah melihat faktor atau penyebab ataupun permasalahan yang terjadi. Dan setelah rencana aksi, yaitu yang terakhir adalah tanggung jawab, bagaimana komitmen yang dibangun, ya, siapa dan kapan itu akan segera dilaksanakan. Dan dalam prosesnya juga tadi saya sudah itu tadi mendengarkan dengan aktif tadi, kemudian dengan kesadaran penuh dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi saya pikir demikian. Baik. Ibu Isa. Baik, luar biasa ya Ibu. Tadi saya sudah mengamati bahwa Ibu juga sudah benar-benar menerapkan alur tirta dalam proses coaching yang Ibu laksanakan. Dan sebagai pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira setelah Ibu melaksanakan coaching tadi, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah proses coaching yang sudah Ibu laksanakan? Ya, kompetisi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin menggali lebih dalam lagi potensi yang ada dalam diri coaching. Ya. Ibu, luar biasa Ibu kegiatannya hari ini. Baik. Terima kasih atas waktu dan Ya, sama-sama Ibu Isa. ya.